Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Teman-teman sehat walafiat, banyak rezekinya, dikabulkan segala permohonannya. Yang punya masalah utang segera lunas, yang sedang sakit segera sembuh. Panasnya minta ampun. Dan yang sedang dalam kesusahan dan belum dapat momongan, segera mendapatkan momongan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah teman-teman, panas banget ya beberapa hari ini teman-teman. Dan saya teramat sangat sibuk, jadinya nggak bisa bikin konten teman-teman. Pokoknya buat kalian selalu berbahagia ya, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kemarin tuh saya kedatangan banyak tamu, terutama dari pondok pesantren itu banyak langsung. Ada sekitar 5 orang pengasuh pondok pesantren itu kesini teman-teman. Saya kira mereka tuh mau jajal ilmu. Saya bilang kan saya tidak punya ilmu apa-apa ya teman-teman, nggak punya ilmu apa-apa. Jadi tidak ada yang harus dijajal dari saya. Ternyata mereka kesini tuh ya karena pertama melihat saya memang apa adanya. Yang kedua memang beliau-beliau ini tahu bahwasanya apa yang saya sampaikan ini tidak menyimpang dari ajaran agama. Jadi intinya aman gitu. Teman-teman, saya akan menceritakan satu kisah, satu kejadian di mana kejadian ini baru saja terjadi di kampung saya. Jadi ada seorang ya udah tua sih, nenek-nenek. Dia tuh tiap hari tuh kesini teman-teman, kesini minta obat sama saya. Terus beberapa hari ini kan beliau di rumah sakit dirawat. Tapi saya belum sempat nengokin, tapi kakak saya sudah saya suruh nengok kemarin. Saya sambil saya titipin uang buat biaya rumah sakit. Dan kemarin malam itu teman-teman, saya tuh udah berasa nih aneh. Soalnya saya tuh sering banget kalau ada yang mau meninggal itu biasanya tuh dapat firasat itu ada pocong tuh kayak seliweran gitu loh teman-teman. Terus akhirnya saya bilang sama sepupu saya itu, saya bilang udahlah itu burein aja sama daun telingu gitu. Daun telingu malam ini burein lah, saya bilang. Lah masa daun telingu diburein nanti kita itu apa namanya, apa tuh teman-teman, jadi nanti kita bikin orang cepat meninggal ya, daripada nyusahin yang hidup, saya bilang gitu kan teman-teman. Akhirnya diburailah daun telingu itu. Kemarin malam tuh diburai, dibebok gitu teman-teman, dibebok. Semalam borainya sekitar jam 8. Nah jam 9 itu saya ada teman kesini main, teman saya tuh di luar itu ngelihat pocong tuh kayak mandeng saya gitu loh teman-teman, mandeng saya. Terus saya kok sekelebatan itu lihat wajah mbahnya ini. Terus saya, aduh pasti besok nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya benar teman-teman, jam 4 itu saya dibangunin, mbak anu mbahnya meninggal kan, namanya Mbah Yum gitu. Allah Akbar, innalillahi, saya bilang. Bukan maksud saya itu untuk memburein daun telingu ini agar mendoakan orang cepat meninggal, bukan ya teman-teman. Tapi di satu sisi kita tuh biar orang ini husnul khotimah, cepet jalannya gitu loh teman. Jadi bukan berarti saya mendoakan orang ini cepat meninggal, enggak ya, sama sekali enggak. Cuman kasihan yang ngerawatnya gitu. Nah akhirnya ya sudah meninggal. Dan hal ini sering terjadi teman-teman, dan hal ini sering terjadi bukan hanya 1-2 kali saya memakai daun telingu ini untuk menyegerakan ajal seseorang. Seperti pernah saya alami, ada tamu dari Jogja itu juga begitu. Ibunya ini sudah umur 110 tahun dan masih makannya masih banyak. Terus tapi ya itu nggak hidup, nggak mati, jadi nyusahin yang
sebenarnya bukan saya itu bukan kata menyusahkan ya teman-teman, tapi lebih ke nuwun sewu. Jadi yang waras itu beraktivitasnya agak terganggu gitu teman. Akhirnya saya suruh borain daun telingo itu. Dan selang 3 hari meninggal. Karena apa teman-teman? Daun telingo sendiri itu benar, kalau kalian percaya boleh, enggak ya juga enggak apa-apa. Daun telingo ini untuk mempercepat ajal seseorang. Ya kalau dia sembuh ya sembuh, kalau enggak ya cepat, enggak nyampe seminggu tuh sudah innalillahi gitu loh teman-teman. Makanya kalau ada orang gila dikasih daun telingo kayak gitu, ya Allah pasti dipanggil. Saya sendiri sampai sekarang masih belum menemukan ini daun telingo ini sebenarnya daun apa gitu, kok bisa sehebat ini. Ya semua karena Allah ya teman-teman, semua karena Allah. Tapi daun telingo ini benar-benar sangat membantu gitu loh teman-teman ya. Nah, yang keduanya selain daun telingo ini kita perlukan adalah air dari comberan, air got. Kalau sini air got itu diambilin 3 sendok aja, terus dicampur terus nanti dibureki dari embun-embun ke bawah, dari kanan dulu sampai ujung kaki, nanti ujung kaki ke belah kiri naik ke atas gitu. Dan daun telingo ini tumbuh liar teman-teman, tumbuh liar, kalian bisa nyari. Daunnya ini persis kayak pandan, cuman dia lebih kecil dan lebih baunya itu agak-agak wangi sengir gitu loh. Nah hal ini juga terjadi pada teman saya itu dulu Kapospol itu namanya Pak Rian. Itu ibunya itu juga begitu teman-teman, ibunya umur 94 atau berapa itu. Ya seperti itu, sudah lumpuh, stroke, udah apa-apa dengan bantuan orang sudah ibaratnya itu cuma di ranjang. Akhirnya Pak Riar itu minta tolong saya. Ini Pak Riar itu Kapospol di daerah Jakarta. Akhirnya dia minta tolong ke saya bilangin udah Pak Rian cari telingo aja. Terus nyari nggak dapet teman-teman, nggak dapet telingo itu, nggak dapet di Jakarta itu susah ya, telingo itu nggak dapet. Akhirnya saya gitu, Pak Liar kalau nggak cari bengle aja ya Pak Liar. Akhirnya kita cari bengle teman-teman, kita cari bengle, ada bengle kan masih banyak ya. Akhirnya setelah kita cari bengle, alhamdulillah dapat. Tapi saya minta saudara saya ngirimin telingo dari kampung ke Jakarta lewat pakai bis. Akhirnya dikirimin telingo, lalu saya becek-becek, saya kasih ke Pak Rian ini campurin air got. Terus akhirnya becek-becek di burein teman-teman, diburein ke tubuh ibunya Pak Rian itu. Terus itu agak berselang 2 hari itu baru ibunya tuh meninggal. Terus ada lagi orang dari Blora itu juga sama, mbahnya juga begitu, mbahnya ini parah. Terus ada yang dari Madiun itu mama kurang waras, jadi karena dia sering ngamuk dan itu sama saudara dikasih minum daun telingo itu, ya wassalam. Jadi intinya gini teman-teman, bukan kita itu percaya sama daun telingonya, enggak. Cuman kita itu ya berharapnya sama Allah. Cuman kalau bisa orang yang sedang sakit itu tidak terlalu membebani yang waras kan gitu, yang sehat gitu loh teman-teman ya. Dan saya dapat daun telingo ini, cara daun telingo ini dari yang lau. Jadi waktu itu ada masa bernyawa juga, waktu saya jatuh ke jurang itu, kan kaki saya patah ya teman-teman, kaki saya patah, saya sudah nggak kuat lagi. Itu sudah kaki saya itu udah agak keluar nanahnya gitu, karena 7 hari nggak ada pengobatan. Ya udah saya di situ udah nggak makan apa-apa. Akhirnya datang yang lau ini,
bilang gini, golekno dringo kayak gitu, golekno dringo ke yang Samrio. Tapi yang Samrio itu bilang gini, ora kena nganggo godhong dlingun. Anu nek godhong dlingo dibureke bocah iki bakal ora iso. Akhirnya nggak ada, maksudnya nggak bisa apa. Nah terus akhirnya setelah itu sama yang lalu itu saya nggak jadi diburai daun telingo teman-teman. Ya diburai daun telingo. Akhirnya saya di situ itu sakit, bertahan di dalam hutan, di dalam gua itu ya, makanya ketemu cacing yang dimakan cacing, ketemu kelabang yang dimakan kelabang, dan ketemu apa namanya ketemu ini ya pokoknya kata yang saya makan kata. Seperti itulah kehidupan di dalam gua itu, sampai akhirnya saya ketemu Mbah Kidir, saya diobati sama Mbah Kidir itu. Mbah Kidir itu seri kata gitu. Mbah Kidir itu turun ke bawah, terus saya dibubukin pakai itu teman-teman, dibubukin pakai apa namanya cabai itu saya dibucek cabenya, terus itu yang nanah itu mau dikeluarin semua, terus baru tulang-tulangnya itu diambil-ambilin, terus saya dikasih cabai itu. Pingsan teman-teman, saya langsung pingsan, terus akhirnya setelah sadar kan panasnya luar biasa itu, akhirnya apa, sini Mas Surya, sini ikut mama sini ke video, ikut nih, konyilnya ikut lagi, kamu nggak kuciran. Akhirnya ya itu sampai sembuh, baru saya bisa naik itu selama 41 hari teman-teman, 41 hari. Jadi intinya tuh ya saya bersyukur dengan apa yang saya alami dan apa yang terjadi pada diri saya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik dan saya bisa membantu banyak orang lagi. Jadi ya wallahu alam teman-teman, semua karena Allah ya. Saya hanya bisa berharap orang-orang yang minta tolong sama saya ini segera mendapatkan pertolongan, yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang mengalami kebangkrutan segera bangkit dari usahanya, dan yang sedang belum punya momongan insya Allah segera diberikan momongan yang soleh atau soleha, dan yang entar dulu ini, dan yang belum berhasil dalam hidupnya, yang belum berjodoh segera berjodoh. Entar dulu mama pakai dulu piye, dia mau minta tripodnya teman-teman, nggak boleh teman-teman. Semoga kalian selalu berbahagia ya. Dan selalu mendapatkan apa yang kalian inginkan, karena selama kita masih mau berusaha, Allah akan. Entar dulu mama pakai dulu sebentar. Apapun yang kita usahakan insya Allah kalau Allah berkehendak akan menjadi nyata. Jadi seperti itu. Akhir kata, mohon maaf karena tripodnya mau diminta masih bocil. Ini nih teman-teman, bocilnya minta tripod nih. Tar dulu ya sayang, tar dulu, pinjem dulu, mama pinjem ya, boleh? Mama sih pinjem dulu boleh? Iya. Nih mukanya lap dulu tuh, air matanya lap dulu. Nah, dilap dulu sini. Ambil permen. Sana ambil mainmu di sana tuh, ambil sana. Mainmu dekat meja sana, ambil. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian, sehat-sehat bagi semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal anak siapa? Anaknya siapa? Mbak.